Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Selamat datang di kantor Sekretariat Matakin yang baru ditempati kurang lebih resminya ya 2-3 bulan ya. Sebelumnya kegiatan kami dipusatkan di Sunter, tapi selama setahun ini kita secara bertahap berpindah karena ternyata pindahan itu repot ya, sehingga butuh waktu yang cukup panjang, apalagi barang-barangnya banyak perlu diseleksi, dan sebagian kita juga pindahnya bukan ke sini tapi ke Cikanyere, kita ada diklat di sana. Teman-teman wartawan kami undang karena kami akan mengadakan satu penghelatan yang biasa kami lakukan sejak tahun 2000 ya. Matakin sejak tahun 2000, tepatnya 17 Februari tahun 2000, selalu mengadakan perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek secara nasional berbasis keagamaan. Karena memang hari-hari besar keagamaan di Indonesia didasarkan pada kaitan dengan agama. Kecuali 17 Agustus, hari lahir Pancasila dan hari buruh ya. Yang lain ada hubungannya dengan agama. Nah, kali ini kita sudah tetapkan tanggal, tapi tempatnya masih ada 2 alternatif yang sudah kita book, tapi kita sedang pertimbangkan dengan memperhatikan situasi kebangsaan kita. Kita tahu bahwa saat ini dalam situasi prihatin, ada berbagai penderitaan terutama di Sumatera bagian utara, sehingga kalau sekiranya belum diatasi kita akan selenggarakan secara sederhana. Tapi kalau sudah ya mungkin sedikit lebih gembira, tapi tetap dalam batas yang wajar ya. Karena bagaimanapun juga sebagai satu tubuh, satu sakit tentu yang lain ikut merasakan. Makanya tempatnya masih ditimbang-timbang, harinya sudah ditetapkan 22 Februari, dan kemudian temanya juga sudah dipersiapkan. Sementara acaranya juga sedang disaring. Kita siapkan beberapa acara, ada yang sifatnya fun, ada yang sifatnya lebih reflektif. Kalau sekiranya situasinya memungkinkan, mungkin ada sedikit kegembiraan yang lebih dari biasa, tapi dalam batas kewajaran. Tapi kalau dirasa situasinya belum memungkinkan, kita akan lebih banyak reflektif. Adapun tema, karena setiap tahun Matakin selalu mengusung tema yang ada kaitannya dengan situasi nasional. Kali ini tema yang diangkat diambil dari kitab, salah satu kitab Konghucu, kitab Lun'i atau Analeks bab 16 ayat 1 bagian yang ke-10, yang diringkas bunyinya, kalau ada keadilan tidak ada persoalan kemiskinan. Kita tahu bahwa membangun sebuah negara menjadi makmur, betul-betul makmur, butuh waktu, butuh proses, butuh effort yang tidak kecil, perlu kebersamaan. Namun rakyat juga paham sekiranya progres ke arah sana nyata, dan kemudian para pemimpinnya dari segala level memang benar-benar adil, niscaya situasi yang sulit pun bisa dipahami, dan kita bisa bersama-sama bahu-membahu untuk membangun kebersamaan, membangun kemakmuran. Tapi kalau tidak ada keadilan, meskipun sebuah negara sudah makmur sekalipun, ada ketimpangan di mana-mana, maka tentu perasaan merasa diperlakukan tidak adil akan mengeras ya, seperti itu. Maka lewat tema ini Matakin ingin mengingatkan dan mengajak kita semua, bukan hanya pemimpin tapi kita juga sebagai rakyat, untuk mulai menilik ke dalam diri masing-masing, apakah kita sudah menjalankan keadilan atau belum. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya tadi lupa mengenalkan diri. Nama saya Budi Estanuwibowo. Saat ini kebetulan menjabat sebagai Ketua Dewan
rohaniwan dan Dewan Pengurus Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin. Sebelah kiri saya sekretaris bidang organisasi, atau kalau di organisasi lain namanya Sekum. Karena di Matakin tadi kan ada Dewan Rohaniwan, Dewan Pengurusnya. Untuk yang kepengurusan, sekretarisnya adalah Joseng Dede Hasan Senjaya. Sementara di kanan saya ini ketua bidang yang membidangi bidang urusan organisasi dan hukum ya, namanya, kebetulan dia seorang pengacara juga, namanya Tausin Suhendi. Sementara di sebelah kiri yang pakai selempang merah ini rohaniwan senior kita ya, namanya Wense Bindawati ya. Kalau butuh layanan keagamaan, beliaulah orangnya. Yang sebelah yang masih muda ya, usianya di bawah 5 tahun ya. Namanya Nova ya, yang sehari-hari membantu di sekretariat, masih sangat muda ya, tapi sudah sarjana ya, seperti itu. Nah, kembali ke perayaan Imlek, tanggalnya sudah pasti, tempatnya belum saya bisa pastikan karena ada 2 alternatif. Sementara ini adalah perayaan nasional yang ke-26. Jadi perayaan yang 26 ini selalu membawakan pesan moral. Perayaan pertama 17 Februari tahun 2000 dihadiri waktu itu oleh Presiden kita waktu itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden, Profesor Amin Rais Ketua MPR, Pak Akbar Tanjung Ketua DPR, Pak SBY waktu itu masih Menteri Pertambangan dengan Ibu Ani hadir. Juga kalau tidak salah ingat ada Pak Abdul Latif waktu itu, Menteri Tenaga Kerja ya kalau tidak saat itu. Nah, kebetulan pada perayaan pertama itu saya sendiri yang meminta ke Gus Dur bersama dengan senior kami yang dari Surabaya namanya Pak Bingki. Di suatu pagi masih di bulan Oktober tahun 2000, Gus Dur belum setengah bulan jadi presiden, kita sudah menghadap karena memang saya kenal Gus Dur sejak tahun 86. Jadi 86 tambah 98, 12 tahun sebelum jadi presiden. Kita menghadap pagi-pagi, Gus, boleh nggak mumpung sampean menjadi presiden, umat Konghucu yang selama ini hari rayanya tidak boleh dirayakan sejak keluar Inpres 14 tahun 67. Jadi Imlek ini pernah menjadi hari libur di zaman pemerintahan Bung Karno lewat surat OEM _2 18 Juni tahun 46. Jadi Indonesia baru merdeka 10 bulan, Imlek sudah ditetapkan sebagai hari libur fakultatif. Juga Cengbeng itu hari sadranan, juga Mauludnya Konghucu, hari lahirnya Konghucu, dan haulnya Konghucu atau wafatnya Konghucu. Jadi waktu itu 4 hari ini ditetapkan oleh pemerintahan Bung Karno sebagai hari libur fakultatif. Tapi karena situasi politik pada waktu itu, keluarlah Inpres 1467 yang bunyinya adalah membatasi segala adat istiadat, budaya, dan agama orang Cina, ya, agar tidak dirayakan secara terbuka, tapi hanya bisa dirayakan secara keluarga. Nah, yang namanya agama orang Cina, kalau kita buka-buka sejarah ya, kalau nggak Konghucu ya tahu ya. Nah, cuma di Indonesia yang mendapat pelayanan baru 6, yaitu Konghucu, jadi terkait dengan Konghucu. Nah, pada saat Gus Dur jadi presiden, kami menghadap dan Gus Dur bilang, mau perayaan Imlek nasional itu maksudnya apa? Saya jelaskan bahwa yang dimaksud perayaan Imlek nasional adalah perayaan yang dihadiri oleh petinggi negara dan umat serta orang Tionghoa. Karena orang Tionghoa meskipun mungkin sudah berbeda keyakinan, beragama apapun, Imlek sudah dianggapnya sebagai bagian dari adat istiadat dan budaya. Tapi buat umat Konghucu, meskipun dia bukan orang Tionghoa, itu adalah hari raya keagamaan. Karena ada ritual-ritualnya sejak seminggu sebelum sampai 14 hari sesudahnya ditutup dengan cap gomeh. Nah,
Itu kita lakukan dan apa respon Gus Dur? Tanpa tanya lebih lanjut, bikin 2 kali katanya. Kita bingung, dibikin 2 kali maksudnya apa Gus? Kamu nunjuk saya sebagai ketua panitia Imlek nasional di Jakarta, sementara Cak Bingki dia karena sama-sama orang Jawa Timur manggilnya Cak, menjadi ketua Cap Gomeh di Surabaya. Maka pada 17 Februari tahun 2000 di Balai Sudirman Tebet kita mengadakan perayaan Imlek nasional pertama. Ini saat nanti dibagikan fotonya. Ada foto pertamanya di mana saya sebagai, waktu itu saya belum ketua umum, masih sekretaris umum ya. Fotonya nanti para wartawan silahkan mengambil dibagikan. Ketika memasuki ruangan, saya dengan Mbak Yeni yang gandeng Gus Dur, ya, yang gandeng Gus Dur. Cuma dikomentari sama Bu Sinta, harusnya yang gandeng ini Mbak Lisa supaya wajahnya sama semua katanya, seperti itu. Nah, ini juga habis setelah Gus Dur mengadakan 17 Februari, kita menghadap lagi ke Gus Dur. Gus, ternyata nggak gampang mengurus Imlek karena masih dilarang, masih ada Impres 4/67 yang ditandatangani oleh Pak Harto. Gus Dur dengan spontan bilang, gampang nanti saya cabut. Dan kemudian keluarlah Kepres nomor 6 tahun 2000, sehingga sejak saat itu Imlek bisa dirayakan secara fakultatif. Umat Konghucu yang semula ini geraknya terbatas menjadi terbuka, barongsai diperbolehkan, huruf Tionghoa dibolehkan, tapi masih dalam proses yang bertahap lah seperti itu. Ketika Gus Dur masih menjabat di tahun kedua, meskipun tidak genap 1 tahun ya, karena beliau 17 bulan kalau tidak salah, saya juga masih jadi ketua panitia. Imlek keduanya dirayakan di Istana Tenis, lapangan tenis tertutup Senayan. Tapi waktu itu nggak sebagus sekarang, lapangan tenisnya masih sangat sederhana. Baru setelah Gus Dur lengser diganti Ibu Mega. Ibu Mega 3 kali hadir. Ini fotonya nih, di mana Bu Mega setelah pertunjukan barongsai menandatangani di kepala barongsai diberi tanda tangan beliau. Nah, pada saat beliau hadir, ketika beliau mendengar penjelasan bahwa ayahanda beliau telah menetapkan 4 hari libur untuk umat Konghucu, dan juga tentunya pada waktu itu orang Tionghoa juga mayoritas Konghucu, beliau spontan menetapkan Imlek yang sudah menjadi hari libur fakultatif ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ya, spontan di situ. Ya, pada waktu itu beliau didampingi Menteri Agamanya Profesor Malik Fajar, Menko Ekwinnya Pekiangi, Menko Polkamnya Pak SBY. Ya, dan juga ada Profesor Amin Rais sebagai Ketua MPR, Pak Akbar Tanjung saya lihat nggak datang waktu itu, dan satu lagi ada cendekiawan senior Muslim, Cak Nurholis Majid. Nah, nanti ada videonya bisa dibagikan oleh Nova atau Rini, di mana pada waktu setelah ditetapkan oleh Bu Mega di forum yang diselenggarakan oleh Matakin perayaan, Pak Amin Rais mendukung. Beliau mengatakan harus dimengerti bahwa Islam mendapat hari libur 5, Idul Fitri, Idul Adha, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, sama Maulid. Ya, kalau Konghucu dapat 1, ya itu tidak usah dipersoalkan. Nah, Cak Nur ngomong, ya umat Konghucu nggak usah berkecil hati lagi sekarang, karena hari rayanya dirayakan oleh pemerintah, disahkan oleh pemerintah. Bu Mega berakhir, selalu hadir 3 kali, karena beliau kan cuma 3 tahun, melanjutkan Gus Dur yang 5 tahun, diganti oleh Pak SBY 10 tahun. Nah, beliau ini selama menjabat jadi presiden, bahkan 5 tahun sebelumnya menjadi menterinya Gus Dur dan Bu Mega, selalu hadir. Jadi 15 tahun berturut-turut beliau hadir. Dan lewat proses demi proses, bukan hanya soal KTP saja yang kemudian diperbolehkan secara luas. KTP zaman Gus Dur disahkan boleh kembali. Jadi Gus Dur bukan menciptakan agama Konghucu, ini perlu dijelaskan. Saya Budi Santoso kelahiran tahun 60. Jadi tahun 77 usia 17. KTP saya pertama Konghucu. Tapi 78 keluar surat edaran Menteri Dalam Negeri
Konghucunya diganti minus, jadi KTP saya kemudian berganti-ganti, pernah Buddha, pernah Islam, pernah Hindu, pernah Kristen, pokoknya nyobain lah, karena hanya sekedar nulis, tidak diimani. Saya sendiri waktu SD, karena sekolahnya di pinggiran kota, sekarang sudah kota Tegal, dulu pinggiran kota, 6 tahun pelajarannya Islam, karena agamanya hanya Islam. Tapi kemudian SMP Konghucu 3 tahun di sekolah negeri, SMA 3 tahun, tapi waktu saya kelas 3 semesternya diperpanjang. Ada kebijakan dari Pak Daud Yusuf, mungkin para wartawan masih kecil kali ya. Jadi saya setengah tahun di situ, waktu saya kuliah di IPB saya Buddha. Tapi penelitian di Bali 6 bulan. Jadi pelajaran saya belajar juga Hindu, jadi komplit sudah hatam 6-6-nya. Karena di rumah sebelah saya gereja. Ya. Jadi itulah indahnya Indonesia, bisa melanglang buana ke antar agama. Soal mana yang baik itu terserah masing-masing. Adanya kan cocok ya. Buat saya orang Tegal sate kambing lebih enak, tapi buat orang lain kan mungkin ada yang lebih enak dari sate kambing, seperti itu. Nah, setelah diganti Pak SBY 10 tahun hadir, termasuk terakhirnya ketika saya lengser, saya waktu zaman Pak SBY saya jadi ketua umum. Tapi berbeda dengan sekarang. Dulu ketua umum kalau pakai bahasa NU Tanfisiah, kemudian 8 tahun jadi ketua umum Konghucu bagian Tanfisiah, Dewan Pengurus, 8 tahun jadi Khatib Am, jadi sekretaris Dewan Syuro ya, atau Dewan Rohaniwan. Nah sekarang merangkap ketua umum Tanfisiah dan Surya, karena sudah digabungkan. Di zaman Pak SBY pernikahan yang dulu hak-hak sipil dilarang, diperbolehkan, kemudian pelayanan di Kementerian Agama dilakukan, bahkan beliau meresmikan kelenteng Kung Miao yang ada di Taman Mini. Jadi kalau teman-teman wartawan ke Taman Mini, di depan masjid itu atau di belakang Keong Mas ada kelenteng Kung Miao itu yang meresmikan Pak SBY, cuma karena ketua yayasannya Ibu Tutut, Siti Hardianti Rupana, yang tanda tangan prasasti beliau. Tapi yang nanam pohon adalah Bu Ani dengan Pak SBY. Ya, itu artinya semua bebas, bahkan hari raya hari kelahiran Konghucu pun diadakan di Bogor, di lapangan sepak bola, beliau juga hadir. Nah, ketika zaman Pak Jokowi ini kan nggak begitu sering hadir di perayaan-perayaan agama apapun. Kebetulan hadir di kami sekali pada saat COVID gitu loh. Nah, kemarin seharusnya perayaan pertama pemerintahan Pak Prabowo, beliau sudah komit hadir. Tapi di jam terakhir mungkin beliau ada kesibukan yang mendadak, digantikan oleh Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi itulah sejarahnya. Jadi selama 26 tahun kita rutin mengadakan dan selalu berbasis keagamaan. Agamanya dimulai dari ritual, kemudian dari doa, temanya juga diambil dari ayat-ayat seperti itu. Karena memang buat umat Konghucu ini Imlek adalah satu dari 14 hari besar, di mana dimulai seminggu sebelumnya, yang kali ini jatuh 11 Februari. Orang-orang Konghucu yang punya saudara yang tidak berkemampuan dibantu oleh saudara yang mampu agar bisa bersama-sama bergembira di hari Imlek. Malam menjelang tahun baru, katakanlah sekarang 16 Februari malam, kita bersama-sama bersembahyang bersujud syukur, dan setelah itu sembahyang lagi pas tahun baru seperti sholat id di Islam, dan setelahnya selama 15 hari kita silaturahmi. Kalau Idul Fitri kan sebulan, kalau kita 15 hari ditutup dengan cap gomeh. Nah itu rangkaiannya. Nah acaranya kali ini di samping biasalah sambutan-sambutan dari berbagai pihak, tokoh-tokoh agama dan lain-lain, ada satu semacam mini opera. Mini opera yang dialognya ada dialog, ada lagu. Jadi isinya lagu-lagu, mungkin ada 7-10 lagu yang menceritakan dialog mengenai kondisi kita sebagai bangsa maupun sebagai umat manusia, dan bagaimana seharusnya kita lebih arif melihat ke dalam agar tidak serta-merta menuding keluar, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita mengundang secara terbuka. Jadi kalau teman-teman wartawan memberitakan, bisa saja dicantumkan nama Nova dengan nama Rini, agar siapa yang mau
bergabung, mau nonton, mau meliput, lapor, karena kapasitas tempatnya tentu harus kita jaga ya. Karena kita juga punya kewajiban menampung umat-umat kita yang ada di seluruh Indonesia untuk hadir bersama-sama. Jadi ini terbuka, siapa dapat siapa duluan lah. Dan mudah-mudahan perayaan ini bisa memberi makna yang luas, bukan hanya sekedar tahun baru, ganti tahun, tapi ada momen yang memang lebih mendalam dari itu. Karena buat umat Konghucu ini, Imlek mempunyai multi makna. Pertama, tahun baru Imlek adalah sebuah sistem kalender. Namanya Imlek. Kalau Imlek itu artinya Komariah, tapi sebenarnya nggak murni Komariah. Kita ambil ekstrem contohnya saja. Kalender Masehi 1 tahun 365 seperempat hari. Dasarnya edar bumi mengelilingi matahari. Satu kali putaran dalam setahun 365 rapat. Makanya setiap 4 tahun ada tahun Pabiset, di mana bulan Februari ini jadi 29 pembulatan itu. Nah, kalender Hijriah adalah sistemnya bulan mengelilingi bumi. Sekali putaran 1 bulan 29,5 kali 12 berarti 354. Maka selisih hari dalam setahun menurut Masehi dan menurut Hijriah 11 seperempat hari, tapi dibulatkan jadi 11. Makanya Idul Fitri maju terus, setahun bahkan bisa 2 kali. Kalau jatuhnya akhir Desember, ya Januarinya juga jatuh, seperti itu. Nah, bagaimana kalender Imlek yang sebenarnya namanya Im Yang Lek? Im itu Komariah, yang itu solar ya, matahari. Nah, perhitungan bulannya didasarkan edar bulan mengelilingi bumi. Jadi sebulan 29,5, setahun 354. Selisih 11 seperempat hari ini dalam kurun waktu 19 tahun, berarti 19 kali 11,5 kurang lebih 210 lebih. Artinya 7 bulan. Dalam kurun 19 tahun ada sisipan bulan ke-13 sebanyak 7 kali. Jadi setiap 2 tahun nanti ada bulan ke-13. Bulan 5-nya double, bulan 6-nya double atau apalah, jatuhnya hitungannya rumit. Dan nanti kalau tahun ini 2 tahun, tahun depannya 3 tahun, pokoknya 19 tahun itu 7 kali. Nah, karena mekanisme penambahan sisipan bulan ini, maka tahun baru awalnya tidak jatuh pada maju terus, tapi udah maju mundur lagi, maju mundur lagi. Tahun baru Imlek selalu jatuh paling cepat 20 Januari. Paling lambat 19 Februari. Kenapa kok 19 Februari dan 20 Januari? Karena kita tahu yang belajar geografi di SMA, kan 21 Maret matahari di Khatulistiwa. 21 Juni ada di 23,5 derajat lintang utara. 23 September di Khatulistiwa lagi. 22 Desember di lintang selatan, 23. Antara 20 Desember sampai ke 21 Maret, tengah-tengahnya itu 4 Februari. Jadi 4 Februari dikurangi 15, 20 Januari. 15 hari, 4 Februari ditambah 15, 19. Jadi bergeser di situ terus. Nah, karena jatuhnya antara Januari sampai Februari, Indonesia kan musim penghujan. Meskipun sekarang musimnya kacau ya, sudah bergeser. Makanya kalau Imlek hujan terus. Jadi bukan karena Imlek langsung hujan, memang disetting begitu gitu loh. Ya, jadi ini nggak ada keajaiban, itu settingan saja. Memang kenapa disetting begitu? Karena disesuaikan dengan musim semi di Tiongkok, di mana kalender dijadikan sebagai pedoman petani untuk memulai mencocok tanam. Karena pada zaman itu masyarakat kan hidupnya hanya dari pertanian sama perikanan. Nggak ada yang kerja komputer, nggak ada yang kerja, jadi apa kerjanya cuma itu. Nah, kalender ini yang mencipta siapa? Kalau kita baca kitab Sesu, kitab suci, kitab ini sudah ada sejak zaman lama, sejak zaman Huangdi. Ya, penciptanya beliau, tapi bukan beliau sebagai person, pemerintahan beliau, karena beliau menggunakan zaman dulu kan belum ada peralatan astronomis. Adanya petugas ditaruh di wilayah utara negara sama selatan sama barat timur. Ngitung itu, dan herannya bisa tepat. Tapi pada waktu itu sistemnya bukan kalender Imlek, tapi Yang Lek, karena di kitab ditulis setahun 366 hari.
Jadi tahun barunya pada waktu 4 Februari. Tapi bukan 4 Februari sistem kalender Masehi. Kalau dikonversi jatuhnya segitu. Nah, kalender itu selalu jatuhnya di musim semi. Nah, maka digunakan bercocok tanam. Tapi kemudian belum digunakan. Digunakan pertama kali pada zaman dinasti Xia, dinasti He, 2205 sampai 1766. Siapa kaisar pertamanya? Namanya Xiai. Siapa Xiai itu? Ya, Xiai itu ternyata bukan orang Han, tapi orang Proto Melayu. Nenek moyangnya orang Malaysia dan Indonesia. Jadi jangan dipikir bahwa etnis di Tiongkok itu semua orang Han. Ya, orang Han kayak di sini orang Jawa lah mayoritasnya gitu loh. Nah, itu yang pertama kali pakai, tapi sistemnya adalah solar sebenarnya, yang lek. Nah, ketika dinasti itu runtuh 1766 diganti dinasti Shang, tahun barunya dimajukan. Bukan katakanlah bukan 4 Februari tapi dimajukan jadi lebih cepat. Jadi 4 Januari. Ya. Kenapa? Karena pada zaman itu kalender menjadi alat legitimasi negara. Jadi kalau pemimpinnya ganti, setiap orang pemimpin pertama tuh pengen dicatat sebagai orang pertama yang hidup di tahun pertama, tahun kalendernya. Kayak sekarang saya berpuasa, kalender Budi, saya diganti Mas Sukris, kalender Sukris. Ya, kalendernya sama, cuma tahun barunya digeser. Dinasti Shang ini runtuh 1122 runtuh sebelum Masehi. Dimajukan lagi jatuhnya pas musim dingin 22 Desember. Makanya sampai sekarang masih dirayakan ronde. Sembahyang ronde itu, ya festival ronde kalau sekarang ngomongnya. Nah, itu bagaimana bisa bercocok tanam musim dingin. Nah, Konghucu hidup di akhir zaman itu. Ditanya oleh muridnya, kalender yang baik itu yang mana? Yang kembali ke kalender He, tapi kemudian disesuaikan dengan bulan. Hitungan bulannya pakai sistem Imlek, makanya namanya Imlek. Padahal sebenarnya Im yang Lek karena ada konvensi yang 19 tahun itu. Tapi sudah terlanjur. Makanya tahunnya kapan? Nah, untungnya yang mengembalikan itu pada zaman dinasti Han, kaisar yang keempat namanya Han Wuti pada tahun 104 sebelum Masehi, mengembalikan kalender itu dengan konversi, tapi dia tidak egois. Tahun pertamanya dihitung sejak siapa? Sejak kelahiran Konghucu. Makanya ini ada fotonya. Saya kalendernya ketinggalan di rumah, nggak saya bawa, tapi fotonya mana sih? Nah, ini kebetulan kita dapat di tukang loak. Kalender zaman Jepang, 1942. Harganya mahal, kalender bekas, sudah jadi barang antik, dibeli teman saya jutaan ini. Ya, tahunnya 1942. Berarti Indonesia pada waktu itu belum merdeka, Jepang. Ini tahun Masehinya 2493. Angka ini dari mana? Ini ditambah 551. Ya. Ini tambah 550 kan 2492 tambah 1 lagi 2493. Ini Hijriah. Jadi ini tahun sekarang adalah 2026 tambah 551. Jadi 2577. Dari mana angka itu? 551 itu apa? Karena Konghucu lahir 551 sebelum Masehi, sebelum Yesus. Jadi kalau lihat kalender ini, kalau kita lihat kalender Masehi 2026, seandainya Yesus masih hidup, usia beliau adalah 2026. Sementara usia Konghucu ya tambah 551. Nah, berbeda dengan kalender Hijriah. Hitungnya bukan sejak Nabi Muhammad lahir, tapi sejak Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi 3 kalender besar yang dicantumkan dalam kalender-kalender di Indonesia, semua berbasis pada tokoh atau tokoh utama dari agama-agama Kristen, Islam, dan Konghucu. Jadi ada kaitannya. Ada yang ngomong itu ciptaan Matakin, nah ini tahun 42, enggak ada. Ya, ini ada artikel nih, artikel tahun 60. Dari artikel tahun 60, ya kalendernya ya tetap aja pakainya Imlek ya tahunnya 2511.
1960 tambah 51 ke 2000, 2511. Ini nanti di bawah. Ya, silakan. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kembali kalau Imlek itu masing-masing punya tahun. Buktinya lagi apa? Ini secara hukum ini. Pemerintah tahun ini menetapkan hari-hari libur. Ya, hari-hari liburnya ada 14 kalau nggak salah. Ada berapa sih? Nah, ini hari-hari libur dari 1 Januari sampai akhir tahun. Semua hari libur Indonesia hanya 3 yang bukan berdasarkan agama, yaitu apa? 17 Agustus, 1 Mei, 1 Juni. Yang lain 5 terkait Islam, Kristen 4, Hindu, Buddha, Konghucu masing-masing 1. Ya, kalau yang lain minta lagi kebanyakan. Ya, kalau misalkan ada orang Tionghoa hari libur, orang Jawa minta libur, Sunda minta libur ada 1.700, ya nggak kerja ya. Ya waktu Imlek ditetapkan sebagai hari libur aja, Gus Dur bilang nanti kerjaan kita kurang harinya katanya, seperti itu ya. Jadi itulah makanya dasarnya adalah agama. Kalau agama kan cuma 6 ya, bahwa setiap agama mengandung budaya, mengandung etnisitas, ya pastilah orang Arab ya bilangnya orang Islam gitu. Padahal ada Arab yang bukan Islam, orang Tionghoa ya Konghucu, tapi kan banyak juga yang sekarang bukan ya. Orang India ya ada yang Hindu, ada yang macam-macam lah. Jadi sudah tidak relevan lagi. Apalagi kalau pergaulan kita sudah semakin luas, kawin-mawin kan setiap hari akan ada etnis baru ya, karena terjadinya pernikahan campur. Jadi itulah maka kita Matakin itu konsisten merayakannya, ya memang dasarnya adalah agama. Jadi itulah yang mungkin bisa kami jelaskan, bahwa tahun ini kita tetap mengadakan, tapi kita masih menimbang-nimbang formatnya terkait dengan situasi nasional. Ya kalau situasinya dalam keadaan prihatin ya seperti tahun 2005, 2004-nya kan Desember tsunami besar. Padahal Februarinya Imlek. Maka kita rayakannya adalah penggalangan dana. Ya, seperti itu. Kita harus ikut satu tubuh lah. Ya, tangan sakit ya, cenut-cenutnya sampai kepala itu, seperti itu. Baik, mungkin Pak Dede barangkali ada tambahan atau nanya dulu. Penyelenggaraan Imlek tahun ini kan yang saya tahu ada wacana Imlek nasional juga dari pemerintah juga. Apakah ada keterkaitan, nanti ada keterkaitan? Saya diajak untuk ikut bergabung, dan ini bukan tahun ini saja, tapi juga pernah terjadi di tahun 2007. Dan bahkan saya diminta untuk menjadi waktu itu menjadi salah satu panitia pentingnya lah. Tapi kita menolak. Kita bukan menolak karena sombong atau karena apa, tapi karena memang basicnya lain. Basicnya kita adalah agama. Ya, kalau agama, sementara yang lain bukan, kita merasa nggak pas karena umat kita semua menganggapnya sebagai agama. Dan yang kedua, kalau kita rayakan secara budaya, kita khawatir kok hanya budaya itu, budaya yang lain kok enggak, gitu loh. Jadi takut menimbulkan persoalan baru. Maka kita strict, udahlah Matakin memang namanya aja Majelis Tinggi Agama. Ya udah, stick di situ aja, jangan terlalu bergenit-genit ikut yang bukan agama lah, seperti itu. Bahwa perayaan agama apapun bisa dirayakan oleh siapapun, ya itu boleh-boleh saja. Lebaran aja saya ikut, saya senang. Natalan, istri saya Kristen, ya ikut Natalan ya. Kalau nyepi di Bali ya mandi aja nggak berani saya. Nyalain lampu aja nggak berani ya, karena harus menghormati ya. Waisakan dulu saya pernah agamanya Buddha, waktu kuliah ya waisakan. Intinya setiap perayaan agama itu tadi saya belum sudah jelaskan. Satu, sistem kalender. Jadi ilmiah. Bahwa perayaan hari raya itu dasarnya adalah satu kalender. Imlek, kalender Imlek. Natal, kalender Masehi. Lebaran, tahun kalender Hijriah. Jawa, satu Suro. Masing-masing sistem kalender. Jadi dasarnya satu, keilmuan. Perhitungan astronomis. Dua, dasarnya apa? Agama. Kalau nggak agama, buktinya sembahyang kok.
Kalau Imlek sembahyang kelenteng rame. Kalau Natal gereja rame. Apalagi Idul Fitri sampai ke jalan-jalan gitu jadi sholat Id. Ya, itu dasarnya agama. Kalau nggak agama, kenapa kok sembahyang gitu loh. Kemudian yang ketiga, karena sudah lama, ribuan tahun, lebih tua dari Indonesia sendiri, sudah jadi kebiasaan. Jadi apa? Budaya kan. Sudah nggak peduli lagi. Saya Lebaran ikut, Natal ikut, makan enak, ya, seperti itu. Apalagi kalau pas bacang, kan enak kan bacangnya, seperti itu. Kalau ronde kurang enak, tiap hari ada, gitu loh. Nah kemudian apalagi sosial, silaturahmi. Semua kan silaturahmi, berarti punya makna sosial, makna astronomis, makna spiritual, makna tadi apa itu? Budaya, makna sosial, makna apa lagi? Makna kontemplasi. Setiap tahun baru kan kita merenung sendiri, disertasi mau jadi apa, ke depan mau seperti apa. Terus apa lagi? Makna ke depan. Apakah hari raya ini bisa dijadikan perbaikan? Dalam agama Konghucu itu ada satu, bila hari ini bisa memperbaharui diri, perbaharulah terus setiap hari. Karena tahun baru itu kan nggak ada bedanya sama hari lain. Matahari tetap terbitnya jam 6, tetap di barat. Nggak tahun baru, mataharinya tidur dulu jam 12 baru nongol kan enggak. Ya, yang baru apa? Jiwa kita yang harus diperbarui. Dan yang terakhir, Imlek tadi, tempat untuk pedoman bercocok tanam. Jadi punya makna apa? Alam dan lingkungan dan ekonomi. Ya, jadi multi makna. Orang mau merayakan apa saja, kalau buat pengusaha ekonomi, bagi angpau, ya, kasih bingkisan, itu kan dalam rangka lobby ekonomi. Jadi silakan saja. Tapi namanya matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu, masa ikut berlatah ria, ikut-ikutan, jadi biarlah orang lain saja. Kita strict pada ketentuan Kementerian Agama. Kementerian Agama menyatakan ini tahunnya 2577 Kongjeli, ya kita rayakan sesuai adab Konghucu, gitu, seperti itu. Jadi Pak, ya. Untuk di tahun ini, apakah dari mantan ini sudah komunikasi ke Presiden Prabowo Pak? Kita sudah nulis surat. Iya, nulis surat, cuma kan kita nggak punya akses langsung ke Pak Prabowo. Kita sudah nulis surat, tentu lewat jalur Seknek dan Sekap, gitu. Ke Kementerian Agama juga sudah. Gini, Pak, setiap presiden punya style yang berbeda. Ada yang tadi saya ceritakan, kalau Gus Dur kan memang kiai ya, jadi pasti kalau ada acara keagamaan, jangankan tahun baru atau Natal atau Imlek, hari keagamaan yang biasa pun beliau hadir karena kekiaiannya itu. Nah, Bu Mega juga karena mengikuti kebiasaan Bung Karno kan. Pak SBY firm dia ikutin terus. Tapi ada yang hanya sekali katakanlah yang selama ini pernah terjadi Pak Jokowi. Pak Prabowo kan nggak juga hari besar keagamaan yang lain ikut ya. Kadang ikut ya. Apalagi sekarang kan beliau agendanya sibuk sekali. Ke luar negeri, sekarang belum pulang atau masih belum kan? Iya, beliau menutup leg yang selama ini keluar negerinya kurang, beliau memang fasih juga bahasanya kan berapa bahasa itu. Ya, jadi harusnya sudah tahu karena kita sudah tulis surat, bahkan di atas kita kan ada Kapus Bindik Konghucu. Dia sudah tahu, menterinya juga sudah tahu, Sekap sama kita juga sudah saya forward juga ke menterinya, ke Mas Yuri Adriantoro, saya sudah soan ke Pak Fadlan, wakilnya Letkol sekarang ya, jadi ya. Ya, sudah kita kirim juga, ya, sudah forward. Seharusnya sudah tahu. Cuma agenda presiden kan kadang-kadang dadakan, besok mau datang baru hari ini tahu seperti itu. Itu udah biasa mungkin karena masalah keamanan kan, seperti itu. Jadi, ya. Kalau berkaca dari tahun 2005 kemarin kan 2025 yang saat Aceh ada musibah, ya. kan ternyata ada solidaritas juga dari ya. Nah, kalau untuk tahun ini apakah ada aksi serupa juga Pak? Akan ada sana. Kita sudah jalan, ya. Cuma Matakin ini kan tidak merata kekuatannya di setiap provinsi. Saya harus ngomong jujur ya, karena Matakin ini organisasinya bukan top down. Pengurus pusat provinsi ada atau tidak ada umatnya bikin pengurus provinsi kabupaten enggak, bukan kayak partai. Di mana ada umat,
di situ muncul kayak gereja itu, kayak ada masjid, ada komunitas. Baru di komunitas itu ada pengurus. Jadi kota contohnya gini, kota Surabaya yang besar itu makinnya hanya ada dua, di Jagalan sama di mana tuh, di Bunbio sama Pakikbio, ya. Tapi kota misalkan seperti Pontianak besar cuma satu, Bogor 32, karena basicnya Bangka banyak sekali, Kalimantan Barat banyak sekali. Jadi tidak berdasarkan pembagian wilayah administratif, tapi berdasarkan umat. Nah, mereka masing-masing merayakan dan mereka pasti melakukan santunan. Jadi khusus untuk Sumatera Utara, Aceh, kita belum punya cabang. Jadi kita nebeng orang lain aja, kita kumpulin tapi lewat Palang Merah, lewat organisasi lain lah. Tapi kita kan ada, yang penting kita ada, kita salurkannya kan terserah kita. Kan yang penting kalau peribahasa orang dulu kan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu kan, seperti itu. Dan kita nggak pengen digembar-gemborkan baik itu. Seperti itu. Ada lagi? Nah itu masih dua. Belum tahu, belum bisa disampaikan ya. Ya nanti orang ngomong begini, datangnya ke sana, taunya ke sini. Gitu. Kita dulu biasa kalau ngadakan 5.000 ya kapasitas gedung, tapi kali ini kan ya kita duitnya daripada banyak-banyak buat begitu, mendingan buat persembahan lah ya, karena duit kita juga nggak Matakin ini kan organisasi yang belum punya dirjen ya, pelayanan dari pemerintah berbeda dengan Islam punya dirjennya banyak, ada dirjen haji, dirjen apalagi gitu, pendidikan. Kemarin ada dirjen lagi kan? Ya. Kemudian ada kementeriannya, ya segala macam. Kristen, Katolik masing-masing punya dirjen, Hindu yang dan sebelumnya Hindu Buddha sekarang masing-masing punya. Konghucu baru level bawah. Jadi dukungan dari pemerintah belum optimal seperti yang lain. Itu yang kita harapkan. Kita sudah lama pada zaman pemerintahan Pak SBY akhir sudah ada SK, sudah ada bukan SK namanya Perpres ya, bahwa Konghucu juga punya dirjen, tapi waktu itu kan dirjen harus pejabat karir dari bawah. Kita belum ada orang yang berKTP Konghucu kan pada waktu itu, ya. Jadi kalaupun ada levelnya masih pejabat eselon berapa gitu loh, belum memenuhi. Jadi Pak SBY bilang ini yang penting sudah ada nomenklaturnya, tapi pejabatnya belum ada. Tapi sampai sekarang belum ada nih, adanya Kapus. Jadi mungkin lewat mimbar ini, lewat bantuan teman-teman, ya itu suara umat Konghucu. Kita merindukan kehadiran dirjen. Bagaimana juga kalau punya ayah ibu kan lebih enak daripada dirawat sama paman bibi kan, ya seperti itu. Jadi kita berharap. Kita belum punya dirjen, hari rayanya pun kadang-kadang masih ada yang dianggap budaya, ada yang dianggap agama. Ini yang perlu dipertegas. Kita cuma mengingatkan bahwa kalau hari raya ya dasarnya agama, meskipun bisa dirayakan siapa saja dan boleh dirayakan siapa saja, yang bukan beragama pun boleh. Tapi kalau tidak jelas ya nanti budaya-budaya yang lain akan ikutan gitu loh, seperti itu. Oke. Nanti untuk tahun ini tokoh-tokoh nasional yang akan kita undang semua. Kita undang semua, bahkan untuk sambutan baik tertulis yang biasa dimuat di buku maupun lewat video yang ditayangkan waktu acara, kita undang semua. Tentu semua itu bukan berarti semua menteri diundang, yang relevan lah. Ya kalau menteri misalkan urusan apa, menteri urusan perumahan gitu kan nggak ada kaitannya sama agama kan. Tapi kalau ATR BPN ada karena izin rumah ibadah gitu loh. Ya, kalau menteri urusan olahraga ya nggak ada kita. Tapi perempuan ada karena ya pokoknya yang terkait aja. Kalau ormas keagamaan kayak semua. Kebetulan ada forum ketua-ketua umum. Jadi ada Pak Wisnu dari Ketua Umum PHDI, ada dari Permabudi, dari Walubi, ada dari MUI. MUI biasanya diwakili oleh Kiai Marsudi, ada Katolik, baik ke konferensi gereja Pak Romo Antonius maupun uskupnya Pak Ignatius Suharyo kita undang semua. Ya, jadi kita undang semua. Soal hadir atau tidak kan itu terpulang dari kesibukan masing-masing. Ya. Pasti diundang. Cuma kan tadi saya ceritakan dari kalau Pak
Gus Dur hadir terus, Bu Mega hadir terus, Pak SBY, wah kebangetan itu hadirnya, banyak dari menteri sampai presiden sampai mantan presiden, bahkan pernah saya undang ke Cilodong, tahu ya Cilodong, malam-malam ya kamu datang ya, tempatnya kan jelek ya, masuk ke dalam beliau hadir, ya beliau hadir, jadi beliau selalu menyediakan tempat hadir. Jadi kemudian Mas Gibran baru sekali sebagai wapres hadir ya seperti itu ya, mudah-mudahan bisa hadir ya. Nah apalagi Pak Jimli, Pak Jimli baik jadi ketua MK maupun belum hadir terus ya, karena beliau ketua kehormatan majelis. AHY ya, kecuali kalau sekarang agak susah karena kalau presiden kemana kan beliau harus dampingi ya. Mas AHY hadir, apalagi si ya banyaklah, Pak Lukman Hakim Saifuddin waktu jadi menteri juga hadir terus. Kalau dari keluarga Gus Dur sendiri? Iya, selalu. Cuma kan kadang-kadang kita juga nggak enak ya, Bu Sinta kan punya kesibukan dan punya keterbatasan, ya kita wakilkan. Tapi kalau kegiatannya Bu Sinta, sahur keliling, dari awal sampai akhir Matakin selalu hadir. Jadi di mana ada Bu Sinta, sahur keliling pasti Matakin, karena dari awal, mulai dari pelosokan. Kalau sekarang sahur keliling kan enak di gedung. Dulu di pinggir kali segala macam kita hadir. Ya, jadi Bu Sinta kalau pidato pasti nomor 1 disebut Matakin gitu loh. Meskipun nggak bisa kontribusi maksimum, tetap kan yang pertama gitu loh. Kita hadir. Bahkan kita sudah mengadakan dialog Islam Konghucu internasional 6 kali. Kenapa Islam Konghucu? Ya karena selama ini kan seakan-akan Islam dan Konghucu sesuatu yang kontras. Padahal ajarannya banyak kemiripan. Dan dialog yang semula hablum min nanas saja, akhirnya hablum minallah juga karena sama. Hanya istilahnya saja gitu. Sekarang ada hablum min alam ya, alam gitu loh. Ya, sama. Oke. Lagi ini terkait dengan opera. Ini kan sudah 26 kali. Ini opera ini yang pertama kali atau bagaimana? Selama ini hanya nyanyi. Hanya nyanyi barongsai, liong, musik Mandarin, tarian, terpisah. Terus pernah opera waktu almarhum Remi Sidado masih hidup. Kita minta beliau yang tampil, jadi ada drama pendek, tapi ceritanya tidak relevan dengan Imlek, tapi tidak relevan dengan situasi nasional secara aktual ya. Juga kita pernah ngundang Leodra, kemarin terakhir ngundang si Mongol ya. Ya kali ini operanya itu mengisahkan seorang pangeran yang baru menjadi raja menghadapi persoalan yang berat ya. Mungkin capek, mungkin lelah, tapi untungnya punya Ibu Suri dan Permaisuri yang hebat. Karena kata pepatah, di balik laki-laki kuat ada perempuan hebat. Sebaliknya kalau di balik perempuan sukses ada laki-laki stres, katanya gitu ya. Itu guyonnya gitu. Ya seperti itu. Nah, dan di Konghucu sendiri dalam satu ayat digambarkan seorang perempuan yang kuat yang 4 kali melahirkan, 4 kali kembar, 8-8-nya laki-laki semua. Dan anak laki-lakinya semua hebat-hebat. Ada yang jadi filsuf, ada yang jadi menteri, hebat. Artinya apa? Kalau kita belajar genetika, anak laki-laki, kehebatannya, penyakitnya, ciri khas matanya, rambutnya, kulitnya, ditentukan oleh ibu. Kalau anak perempuan, join. Bapak sama ibu. Jadi kontribusi perempuan itu dalam melahirkan orang hebat sama orang tidak hebat, 75%. Kalau laki-laki hanya 25%. Maka menurut saya pribadi, surga ada di rahim ibu. Jadi kita harus benar-benar memuliakan. Kita jangan langsung gua laki-laki masuk kalah sama perempuan. Ingat loh, kita juga punya ibu kan? Punya adik perempuan, punya istri. Jadi ibu itu, kalau rahim ibu disepelekan, makan cuma bisa 1 telur, ibunya nggak kebagian, siap-siap saja anak kita tidak hebat. Jadi MBG ini seharusnya selain ditujukan pada anak-anak, pada ibu-ibu yang sedang hamil. Itu penting. Ya, Pak Prabowo sudah
sudah menyadari itu. Mudah-mudahan meskipun dibalik segalanya tentu kegiatan besar itu nggak selalu mulus ya. Mudah-mudahan arahnya sudah benar. Sehingga rahim ibu menjadi surga bagi terciptanya generasi yang hebat. Kita concern ke sana ya. Makanya rohaniwan Konghucu kalau tampil ada 6 rohaniwan, kalau ada perempuan Konghucu. Padahal kan kesannya selama ini kayaknya orang Tionghoa itu menyepelekan anak perempuan. Keliru itu. Nggak ada ayatnya, saya buka-buka ayat sampai khatam, nggak ada merendahkan kaum perempuan. Bahkan zaman dulu, orang Tionghoa itu matriarkal. Anak ikut marga mama. Karena zaman dulu kawin-mawin kan bebas. Nggak tahu siapa bapaknya. Ya, seperti itu. Dan nabi-nabi di dalam agama Konghucu ada 5 perempuan. 1 yang mengajarkan hukum perkawinan, 1 yang ngatur pakaian nih kalau perempuan, kalau laki-laki kirinya di atas, kalau perempuan kan kebalik begini. Ini bukan baju bukan baju laki perempuan, ini baju rohaniwan. Coba lihat pulang istrinya, pasti kebalik baju. Karena buat laki-laki yang kiri, ini kanan. Orang Konghucu kalau sembahyang, kalau yang kaku, yang masih ikut ajaran kuno, sembahyangnya dipisah, laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Kalau Islam kan depan belakang, seperti itu. Ya, baik aja kalau laki-laki kirinya di luar, perempuan aturannya begini, tapi karena matakin ingin menyamakan, jadi begini semua. Gitu. Ada lagi? Itu terkait dengan opera sekarang ini, Ya. idenya dari mana ceritanya? Idenya dari rangkaian cerita sebelumnya. Kan selama ini kita selalu dulu pernah bikin ketika kita dalam situasi keretakan, kita pakai temanya bila diri ingin tegak, bantulah orang lain tegak. Ketika perpecahan sedang mau terjadi, kita ingatkan di 4 penjuru lautan semua saudara. Ketika kita tidak concern ke pendidikan, kita bikin ayat ada pendidikan tiada perbedaan. Ketika situasinya lagi pemilu, kita temanya seorang insan kamil suka berlomba, tidak suka berebut. Berlomba kan ada aturan, kalau berebut kan teman-teman. Kalau ini merasa banyak PHK, banyak pekerjaan yang di PHK banyak kemiskinan, banyak orang nganggur. Ya kalau ada keadilan, nggak usah pusing soal kemiskinan. Meskipun miskin, mangan orang mangan kumpul, kata orang Jawa, guyub, gotong royong kan jadinya aman-aman saja. Tapi ketika seperti sajak Rendra, ketika perutku lapar dan terigu membusuk di gudangmu, kita bukan sekutu, kata Rendra kan begitu. Ya, makmur sana sini enggak, ya enggak baik. Itu kita angkat. Jadi kisahnya nanti ada seperti itu. Rajanya bimbang, untung ada nasihat dari Permaisuri dan Ibu Suri yang bagus, sehingga kemudian ke depan happy ending gitu. Garis besarnya gitu. Nanti jangan dibuka semua, nggak menarik nanti. Bang, Ya. dari 2 tempat yang musik tentatif ini gimana ada, Pak? Nanti aja nanti. Di Jakarta. Jakarta. Itu Pak, kan disembunyiin, Pak. Inisialnya. Kok disembunyiin? Oh, enggak, karena kita lagi mikir-mikir kemampuan sebuah organisasi atau setiap orang kan berbeda. Nah, kita lihat prioritasnya yang mana. Ya, punya uang 100, mau beli permen atau mau beli Indomie gitu kan, jangan gitu loh. Jadi kita mau mikir gitu. Kalau mana yang bisa bagus, kita setting acara sederhana sehingga ada kelebihannya lumayan gitu loh. Untuk tidak besar kita akan hitung-hitung lah. Pokoknya nanti diberitahu lagi. Ya. Apa? Pesan apa yang kita sampaikan? Apa? Pesan, ya. Ya, saya hanya menghimbau karena ini matakin anggotanya umat Konghucu, makin-makin kita hanya menghimbau kepada makin-makin di semua daerah umat Konghucu, para rohaniwan, perempuan Konghucu, pemuda Konghucu, mahasiswa Konghucu, dan yang lain-lain yang terkait Konghucu untuk seperti biasa memperingati hari Raya Imlek 2577 Kung Jeli ini dengan suasana sederhana. Imlek bukanlah ajang untuk berfoya-foya, berhura, apalagi berhura-hura, apalagi dalam situasi yang tidak kondusif. Gunakan setiap momen untuk lebih banyak lakukan introspeksi, baik sebagai pribadi, sebagai bagian dari keluarga,
kecil maupun sebagai keluarga bangsa. Marilah kita prioritaskan untuk kebersamaan, menjaga persatuan. Karena sejarah membuktikan modal utama dari Republik ini bisa berdiri teguh adalah persatuan. Bangsa ini kan bangsa yang besar, sekarang nomor 4 penduduknya di dunia. Luas wilayahnya sama dengan Eropa. Tapi sekali bisa dipecah, saya selalu bawa ini nih. Kemana-mana saya bawa ini karena saya ada manis-manisnya gitu loh. Nah ini yang kayak gini nih, kalau disobek di tempat yang nggak ada sobekannya kan susah, tapi begitu yang ada tandanya ini, disobeknya kan gampang kan? Kenapa? Artinya, keretakan sebuah keluarga, keretakan sebuah bangsa, tidak akan mudah dipecah oleh orang lain sebelum diri sendiri retak sendiri. Ketika ada keretakan di dalam, semuanya bisa gampang. Begitu diprovokasi, makanya pemimpin itu, kata Konghucu, harus punya 9 sifat. 1. Kalau melihat sesuatu, pastikan yang dilihat benar-benar terang. A sampai Z. Ya, 2 orang berantem, si A dan si B. Kita datangnya di tengah-tengah, lihat si A dipukulin si B, kan kita belain si A dong. Padahal sebelum kita datang, si B yang dibully habis-habisan. Jangan melihat sepotong, harus utuh. Ketika mendengar sesuatu, pastikan benar-benar jelas. Jangan katanya, menurut dia. Pemimpin itu paling berbahaya kalau tidak bisa memanage lingkaran nomor 1-nya. Ketika lingkaran nomor 1-nya mengelilinginya, mungkin maksudnya baik melindungi, tapi tidak menyampaikan informasi dengan sebenarnya dengan tujuan baik, agar pemimpinnya nggak pusing, nggak resah, nggak terbebani, nggak sampai, maka berbahaya. Apalagi kalau lingkaran dalamnya ini punya agenda lain. Ya. Ketiga, wajahnya harus selalu ramah tamah. Kayak Pak Harto kan, meskipun orang mengatakan keras, smiling general gitu loh. Kalem, nggak banyak ngomong. Yang keempat, sebelum ngomong ini dipikir dulu, apa benar, apa bisa dilakukan. Pemimpin tuh nggak boleh basa-basi loh. Ada sebuah kisah Raja Yao, dia ngomong begini, kalau bertanya, sudah makan belum? Nggak bisa, cuma belum ya sudah, bukan. Kalau belum makan, siap memberi makanan. Kalau bertanya, kamu kedinginan? Itu artinya siap, kalau dia bilang, iya saya dingin, siap memberi selimut. Kalau memuji, Sukris kamu pintar, artinya saya harus siap memberi dia jabatan. Nggak sekedar ngomong. Ya. Maaf, saya kenalnya dia doang ya, jadi ya memang pintar ya. Jadi artinya apa? Pujian itu nggak boleh kosong. Jadi pemimpin itu antara satunya kata dengan perbuatan. Sekali kata terucap, 4 ekor kuda terbaik pun nggak bisa narik balik. Nah, kelima, sikapnya harus sopan santun. Nggak boleh, cengengesan boleh, jangan angker terus ya, jangan jaim terus, juga nggak baik. Pemimpin sekarang kan harus bisa joget, ya jogetnya Pak Prabowo kan bagus kan. Nah, ya itu harus seperti itu. Nah, keenam, kalau ragu-ragu, jangan malu bertanya. Daripada salah. Tapi kalau terlalu banyak tanya, ya malu-maluin ya, seperti itu. Terus ketujuh, pekerjaannya harus tuntas. Pekerjaannya harus tuntas. Nggak boleh nggak tuntas. Kalau nggak tuntas, nanti disebut mangkrak, biarpun mangkraknya sedikit jadi omongan terus kan. Seperti itu. Kedelapan, kalau marah, ingat akibatnya. Marah itu boleh. Kata ajaran Hindu, pemimpin harus seperti api. Kadang seperti air, tapi perlu seperti api. Tapi ingat, setiap marah ada akibatnya. Yang ke-9 nih, yang paling penting, yang relevan dengan kondisi kita. Kalau lihat keuntungan, ingat kebenaran. Proyek nih, bener nggak? Kalau nggak bener ya seragam orangnya nanti. Seperti itu. Ya. Kalau sekarang gimana Pak? Ya, tidak perlu di... Selain yang memenuhi kriteria 5, apa lagi sekarang? Apa? Presiden. Ya Pak Prabowo kan, kalau saya lihat komitmennya kan kepada rakyat kan, beliau kan, saya sering lihat wajahnya kalau
kalau lagi pidato kan bicara orang kan matanya berkaca-kaca ya, berkaca-kaca. Ketika habis Agustus lalu kita diundang para tokoh agama, saya ngomong hal yang sama ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya tidak meragukan patriotisme Anda, ya, karena anaknya orang hebat, ekonom, anaknya cucunya pendiri PNI yang berada, anak-anaknya juga Mbah Sidi juga berada. Mau jadi tentara dengan resiko mati, ya. Dan pernah juga menolong anak buahnya atau atasannya dipanggul ketika perang. Artinya patriotisme nggak diragukan. Tapi Pak Prabowo sekarang mengemban tugas lebih berat, ya, tidak ada pilihan lain selain berhasil. Untuk apa kalau nggak berhasil? Sudah nggak punya beban, berbuatlah yang ini. Mudah-mudahan lah, meskipun kita tahu tidak mudah. Ya, kita sebagai rakyat ya mendoakan saja agar 9 pedoman tadi melihat benar-benar jelas, mendengar harus benar-benar terang ini masuk gitu loh. Ya, saya senang waktu saya cerita begitu, beliau ngomong rasanya setiap 3 bulan harus bertemu tokoh agama gitu loh. Ya, kita tunggu juga undangannya. Ya. Jadi kita kan hanya bisa memberikan wisdom aja ya, melaksanakan belum tentu bisa ya. Orang ngomong kan gampang, tapi minimum saya selalu berprinsip kalau saya punya sesuatu, saya sendiri nggak bisa, kalau saya omongkan siapa tahu ada yang bisa. Itu kan berarti kan ikut mengiur ya, meskipun kecil. Kira-kira begitulah, kita berharaplah lewat momen apapun termasuk Imlek, kita semua sebagai bangsa bisa berkontemplasi untuk Indonesia. Ini negara besar. Jangan pernah rendah hati, nggak boleh rendah diri. Penjajah kita mulai dari Portugis. Saya pernah ke Lisbon, lihat satu prasasti, penduduk pada waktu 1596, waktu mereka datang, hanya 10 juta. Sekarang 10 juta juga. Jadi piramid penduduknya sudah kayak gini, kayak Batang. Dan banyak waktu itu orang tunawisma. Dan tunawisma cantik-cantik, Mas Kukris. Bisa ke sana ambil satu tuh. Ya, kemudian di Spanyol kan hebatnya hanya Real Madrid sama Barcelona saja kan. Negaranya kan ekonominya nggak begitu gemilang. Kemudian Belanda kecil negaranya, sepertiga Jawa Barat. Kemudian Inggris oke lah, Prancis oke lah. Kemudian Jepang kan penduduknya juga lagi menurun. Kita nggak kalah. Cuma kalau kalahnya ya, saya baru dengerin podcastnya Pak Emil. Negeri ini pelit melahirkan pemimpin, ya. Dan kalau pemimpin kurang, yang salah kita semua. Kita nggak mengkader, karena kita tahu saya sendiri juga susah mengkader. Ya. Mengkader itu nggak gampang,